Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kali ini kita akan menelusuri kisah penuh makna. Hijrah pertama dalam sejarah Islam, ketika sekelompok kecil kaum muslimin meninggalkan tanah kelahiran mereka menuju negeri asing demi satu hal, menjaga iman. Peristiwa ini dikenal sebagai hijrah ke Habasyah, Ethiopia, negeri yang dipimpin oleh Raja Adil An-Najshi. Islam baru saja tumbuh di Makkah, namun setiap hari tekanan dari Quraisy semakin keras. Mereka menghina, menganiaya, dan melarang kaum muslimin beribadah. Diriwayatkan dalam Khulasah Nurul Yakin dan Sirah Ibnu Hisham, kaum lemah seperti Bilal bin Robah, Ammar bin Yasir, dan keluarga Yasir disiksa tanpa henti. Sementara itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap sabar dan bersabda sebagaimana dalam hadis riwayat Ahmad. Sungguh telah datang sebelum kalian orang-orang yang disisir dengan sisir besi, namun mereka tidak berpaling dari agamanya. Melihat penderitaan umatnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kasih sayang berkata kepada para sahabat, "Seandainya kalian pergi ke negeri Habasyah, karena di sana ada seorang raja yang tidak menzalimi seorang pun, hingga Allah memberi jalan keluar bagi kalian." Hadis riwayat Ibnu Ishaq dalam Sirah dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Katsir. Maka berangkatlah rombongan pertama berjumlah 11 laki-laki dan 4 perempuan. Di antara mereka, Utsman bin Affan dan istrinya Ruqayyah binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Abu Huzaifah, dan beberapa sahabat lainnya. Mereka berangkat diam-diam menuju pelabuhan di Laut Merah. Menurut Khulasah Nurul Yakin, kapal dagang yang hendak berangkat ke Habasyah, mereka tumpangi dengan membayar sedikit ongkos. Bayangkan, di malam gelap, mereka tinggalkan rumah, keluarga, dan harta hanya untuk menjaga iman. Sesampainya di Habasyah, mereka disambut dengan aman. Raja Najasyi dikenal arif dan bijaksana. Kaum muslimin tinggal di sana dengan tenang, beribadah dengan damai. Namun, Quraisy tidak tinggal diam. Mereka mengirim 2 utusan, Amr bin As dan Abdullah bin Abi Robi'ah, membawa hadiah untuk melobi raja agar mengusir kaum muslimin. Dalam Sirah Ibnu Hisham dan Tafsir Ibnu Katsir disebutkan, ketika para utusan Quraisy tiba, mereka berkata kepada Raja Najasyi, "Wahai Raja, mereka adalah pemuda-pemuda yang meninggalkan agama nenek moyang mereka, dan mereka tidak pula masuk ke dalam agamamu." Raja Najasyi memanggil kaum muslimin dan bertanya, "Agama apakah yang kalian anut hingga kalian meninggalkan kaum kalian sendiri?" Lalu Ja'far bin Abi Thalib, sepupu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berdiri dengan penuh keyakinan dan menjawab dengan kalimat yang diabadikan dalam Sirah Ibnu Hisham dan Khulasah Nurul Yakin. "Wahai Raja, kami dahulu adalah kaum jahiliyah. Kami menyembah berhala, memutus silaturahim, berbuat keji dan menindas yang lemah. Hingga Allah mengutus kepada kami seorang Rasul dari kalangan kami sendiri, yang kami kenal kejujurannya, amanahnya, dan kesuciannya. Ia mengajak kami untuk menyembah Allah yang Esa dan meninggalkan berhala." Lalu Ja'far membacakan ayat dari surah Maryam, surat ke-19 ayat 16 sampai dengan 21. Tentang kisah Maryam dan kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Air mata Najasyi mengetes. Dalam Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, ia dan para pendeta di sekitarnya menangis hingga janggut mereka basah. Najasyi berkata lembut, "Sesungguhnya apa yang dibawa Muhammad dan apa yang dibawa Isa berasal dari sumber cahaya yang sama." Dan ia menolak mengembalikan kaum muslimin kepada utusan Quraisy. Maka kaum muslimin tinggal di Habasyah dengan aman. Hijrah ini menjadi simbol pertama kebebasan beragama dalam Islam, bahwa iman harus dijaga walau harus menempuh jarak jauh dan meninggalkan tanah air. Menurut sebagian riwayat dalam Nurul Yakin,
Jumlah kaum muslimin yang menyusul pada hijrah kedua mencapai lebih dari 80 orang. Sahabat sekalian, hijrah ke Habasyah menajarkan kita arti pengorbanan dan keyakinan bahwa ketika dunia menolak, Allah selalu membuka pintu perlindungan di tempat yang tak disangka. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 41. Dan orang-orang yang berhijrah karena Allah setelah mereka dizalimi, pasti kami tempatkan mereka di dunia dengan baik. Dan sesungguhnya pahala akhirat lebih besar kalau mereka mengetahui. Semoga kisah ini menambah cinta kita kepada perjuangan Nabi SAW dan para sahabatnya yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.